Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore rekan-rekan mahasiswa semester 6 konsentrasi fisika yang sedang mengikuti perkuliahan pengantar fisika zat berat. Baik, untuk seri perkuliahan topik yang kelima atau pertemuan yang kelima, saya ingin membahas atau melanjutkan materi tentang indeks Miller. Jadi, materi ini adalah sebuah pemberian kode ya, kode terhadap bidang kristal ya, bidang kisi gitu ya. Nah, kenapa kok dilakukan pemberian kode seperti itu ya? Karena ini dalam rangka untuk mendeskripsikan. Nah, jadi dalam rangka untuk mendeskripsikan perubahan properti dan respon material dalam kristal ketika dilakukan suatu deformasi secara universal. Jadi kalau kita lihat dari kalimat ini saya buat resume ya dalam bentuk handout biar Anda bisa mempelajarinya dengan mudah, simple, dan mengena materinya. Jadi ketika material ingin diubah bentuk atau strukturnya menjadi material yang lebih efisien, lebih bermanfaat untuk pemanfaatan istilahnya manfaatan material itu kan banyak ya. Itu dilakukan suatu deformasi. Deformasi itu ya perubahan material itu bisa melalui pemanasan, pemberian gaya, penanaman elektron ya, mestinya diberi elektron sehingga susunannya itu mengalami perubahan. Nah, ketika suatu material atau properti itu mengalami perubahan, tentu saja ada hal-hal yang terjadi ya. Misalnya ya posisi atomnya berubah, arahnya kemana gitu ya. Nah, hal-hal itu perlu diberi penjelasan, perlu dideskripsikan. Nah, pemberian deskripsi ini tidak mungkin dengan suatu kalimat ya, kalimat narasi, tetapi bisa disajikan dalam suatu kode yang kita sebut sebagai indeks Miller untuk pengkodian suatu bidang nanti gitu ya. Nah, orientasi untuk mendeskripsikan bidang-bidang kristal itu ditentukan oleh 3 titik ya. Jadi orientasi untuk mendeskripsikan bidang-bidang itu ditentukan oleh 3 titik. Pertanyaannya kenapa 3 titik gitu ya? 3 titik itu karena berkaitan dengan sumbu koordinat ya. Kalau suatu material kita tinjau secara kompleks itu dia berada pada suatu ruang. Kemarin kita sudah tahu sel satuan ya, yaitu ketika dibatasi oleh jarak satuannya adalah 1 masing-masing. Nah, ini juga sama seperti itu ya. Jadi ditentukan oleh 3 titik ya. Jadi nanti dia itu memotong kalau bidang itu kan butuh 2 garis ya, 2 garis atau 2 sumbu nanti terbentuk suatu bidang. Lah karena bentuknya kita tahu tadi bentuknya adalah ruang, berarti dia harus memotong ketiganya. Gitu ya. Jadi nanti bidang-bidang itu memotong ketiganya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z.
ya. Nah, indeks Miller ini dinotasikan dengan kodenya namanya HKL. HKL di formatnya seperti ini. Tanda kurung HKL, maksudnya HKL itu nanti angka-angkanya tanpa koma. Ya, beda tanpa koma. Jadi ini memang bahasa universal indeks Miller itu seperti ini. Kurung, angka ada 3 di dalamnya, kemudian tutup kurung. Nah, sebelum memahami tentang proses mengkodean bidang tadi, kita perlu memahami beberapa pengertian dulu. Sebenarnya ini saya yakin Anda sudah mengerti ya, kalau posisi itu kan koordinat lah. Bagaimana ini kalau kita menuliskan posisi dalam material gitu ya. Jadi posisi suatu titik itu dinyatakan dalam 3 bilangan tanpa koma. Ini formatnya seperti itu. Berarti kalau ada posisi disajikan dalam tulisan tanpa koma, berarti kalau seorang ilmuwan tahu berarti itu adalah suatu kedudukan material di dalam suatu kedudukan di dalam material. Kalau pakai koordinat Kartesian XYZ mungkin 3,2,1. Oh, berarti itu bisa dilihat secara visual. Ya, benda itu berada koordinat sekian, gitu ya. Nah, tapi kalau di sini material disajikan tanpa koma. Sebagai contoh, di sini saya punya titik P. Ya, di sini ada sumbu A, B, dan C atau katakanlah X, Y, Z kayak gini ya. Nah, koordinat P itu adalah dia berada ini 3/2A, 2B, dan 2C. Itu maksudnya itu kalau 3/2A itu dia pada sumbu A. Nah, gitu ya. Kemudian 2B dan 2C. Anda kemarin sudah membuat arah ya, vektor relasi. Ya, seperti itu ya. Jadi Anda 3/2 ke kanan, ke A, kemudian 2 ke B, ketemu titiknya, kemudian Anda buat garis gitu ya. Nah, nanti yang C itu Anda buatkan bidang 2 misalnya ke sini. Nah, nanti ketemu kalau Anda buat pakai jejar genjang ya. Metode jajar genjang nanti ketemu titik P-nya di sini. Atau titik P ini sebenarnya adalah hasil atau titik P ini kalau kita maksudnya kalau kita proyeksikan ke sumbu A itu jatuhnya di 3/2, kemudian ke B itu 2, ke C itu 2. Jadi P itu mempresentasikan ketiga nilai dari A, B, dan C itu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau arah ini kalau arah di sini dinotasikan dengan V ya, di samping dituliskan dalam bentuk vektor kemarin, vektor translasi, juga bisa dituliskan dalam notasi seperti ini. Nah, sebentar. Notasi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, P sama dengan UVW, kurung tegak, bukan kurung biasa itu ya. Kurungnya kurung tegak seperti ini. Nah, kurung tegak. Nah, ini adalah U, V, kemudian ada W. Ada W, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menuliskan arahnya ini dalam kode atau notasi arah ini? Misalnya tadi suatu titik P dituliskan
dia berada di sini, titik P gitu ya. Titik P. Kemudian dia kan memiliki koordinat 3/2 gitu ya. Kemudian 2 dan 2. Nah, kemudian caranya adalah hilangkan ABC-nya tadi. Kemudian jadikan 3 bilangan tersebut ke dalam bilangan bulat terkecil. Oke. Jadi kita punya 3/2. 3/2. Kemudian 2 dan 2. Jadi nggak boleh ada pecahan. Dalam penulisan itu nggak boleh ada pecahan. Jadi UVW ini bilangan bulat. Coba 3/2, 2 dan 2 ini kalau kita jadikan bilangan bulat terkecil, itu caranya gimana? Caranya ya kita hilangkan angka 2 pada pecahan ini. Ya. 3/2 kalau kita hilangkan ya kali dengan 6. Kali dengan 4. Nah, paling kecil 4 gitu ya. Atau kali dengan 2 boleh. Kalau kalikan dengan 2 berarti sisa 3. Kalau dikalikan dengan 2 ya semuanya dikalikan dengan 2 ya. Jadi ini kalikan 2, kemudian ini dikalikan 2, 2 kali 2 4, kemudian C 2 kali 2 juga 4. Sehingga kita ketemu 3, 4, 4. Kalau kali 6 boleh enggak? Boleh. Tapi nanti coba kalau kali 6 nanti kan 3/2 kali 6 ketemunya 9. Ini enggak? 3/2 kali 6 9. Kemudian 2 kali 6 12. Kemudian 2 kali 6 juga 12. Nah, tapi ini bukan bilangan bulat terkecil. Anda bagi lagi ini menjadi bilangan bulat terkecil. Berapa? Bagi 3. Berarti 3. Ini. Kemudian 14 bagi 3, 4. Bagi 3 lagi 4. Nah, ini sudah nggak bisa dibagi lagi nih. Berarti ini adalah notasi atau apa arahnya ya. Nah, nanti ini dituliskan dalam bentuk format seperti ini. V sama dengan 344. Oh ya, kalau format titik tulisannya ini ya. Jadi P sama dengan 3/2 tanpa koma ya. 2 kemudian 2 gitu ya. Nah, bagaimana ketika koordinat itu negatif? Nah, mestinya arahnya kebalikannya ya, ini negatif. Nah, contohnya ini arahnya ke bawah. Berarti nanti ada -2. Kalau ada -2 nanti bilangan yang ada negatifnya itu diberi garis. Ya, diberi garis atasnya ini. Jadi ketemunya adalah 3 -4 -4. Ya. Ini kalau kita tuliskan kan 3/2, 2, kemudian -2. Nah, kalau dikalikan dengan 2 berarti kan 3, 4, dan -4. Nah, dalam penulisan itu tidak ada min, tapi diberi garis atasnya atau bar di atasnya angka itu. Sehingga ketemunya seperti ini. 3, -4, dan 4. Nah, sekarang kalau indeks Miller itu adalah untuk mendeskripsikan suatu bidang yang memotong 3 sumbu. Sebagai contoh di sini saya punya suatu bidang yang memotong di A adalah 3/2, B itu 2, dan C adalah 2. Suatu bidang memotong di 3/2A, 2B, dan 2D. Caranya yang pertama langkahnya adalah dapatkan titik potongnya. Ya, ini namanya titik potong di sumbu A, sumbu B, dan sumbu C ya. Ini sudah dapat. Hilangkan ABC. Jadinya seperti ini. Membalik bilangan tersebut. Ini dibalik.
kemudian dibulatkan dengan bilangan bulat terkecil. Jadi Anda menghilangkan 3, 2, dan 6. Cari KPK dari 3, 2, dan 2. Ya, bilangan bulat terkecilnya. Dikali berapa ini? Dikali 6. Kali 4 nggak bisa karena ada 3. Kalau kali 6 berarti 4. Kali 6, 3. Ini 3. Ketemu 4, 3, 3. Formatnya jangan lupa kurung, buka 433 atau HKL. Berarti ini 4 itu hanya. K-nya 3, L-nya 3. Seperti itu caranya ya. Kalau ada yang negatif, seperti biasa diberi tanda garis di atasnya. Lah, kemudian kalau indeks Miller-nya itu bernilai 0, maka parameter yang bersangkutan sebanding atau tidak memotong sumbu sehingga bidang kristalnya itu sejajar sumbu ya. Coba kalau bidang itu di sumbu dia nempel di X dan Y. Contohnya kayak gini nih. Jadi ada bidang kayak gini. Nah, ini katakanlah A, ini tadi A, ini B. Nah, ini bidang nih. Kalau seperti ini katakanlah satu satuan ya, satu ini satu. Nah, ini itu berarti titik potongnya A-nya adalah 1, B-nya adalah 1, dan C adalah 0. Nah, kayak gini. Iya enggak? Nah, karena dia C-nya nggak ada. Begitu maksudnya ya. Itu titik potong lah, titik potongnya ya. Nah, ketika Anda konversi ke indeks Miller, ya silakan sesuai dengan langkah-langkah tadi nanti ketemunya angkanya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kalau seperti ini. Nah, ini ada bidang dia itu berada di sini. Saya emosinya nggak kelihatan. Oke, ini ya. Jadi dia di C2. Nah, kemudian ini itu kalau ini tidak ada angkanya, ini maksudnya itu ini jauh panjang ke atas ya. Panjang ke atas karena dia bidang ini nggak motong B. Tidak. Bidang ini nggak memotong B. Berarti posisi bidang ini dengan B sejajar. Ya. Kalau Anda ingat matematik, suatu garis yang sejajar itu tidak akan berpotongan atau nilainya atau dikatakan perpotongannya itu di jauh tak terhingga. Berarti ini B-nya itu tak terhingga. A-nya juga tak terhingga. Tapi C-nya berada pada posisi 2. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Sehingga titik potongnya itu untuk A tak terhingga, B tak terhingga, C-nya 2C. Hilangkan ABC-nya jadinya kayak gini. Dibalik tak terhingga, dibalik itu 1 per tak terhingga. 1 per tak terhingga. Ini nilainya adalah 0. 1 bagi tak hingga. 1 bagi 1 juta. 0,00001 gitu ya. Jadi di belakang desimal ada 6 digit. Itu kalau 1 juta. Kalau tak terhingga ya nolnya sangat banyak sekali sehingga dia mendekati 0. Gitu ya. Kemudian ini dibagi lagi seperti ini hasilnya. Kemudian kita kalikan dengan bilangan bulat terkecil atau dibuat
bilangan bulat terkecil dikalikan angka 2 di sini. 0 kali 2 0, 0 kali 2 0, setengah kali 2 1. Sehingga indeks Miller-nya seperti ini, 001. Nah, kemudian pertanyaannya untuk dalam pengoperasian matematis, berapa jarak antar bidang pada suatu kristal gitu ya. Nah, itu ini sudah dirumuskan, ada beberapa rumusan ya untuk beberapa kristal Bravais ya. Tipe kristal 3 dimensi kemarin itu ada 7 kristal ya. Ini jarak antar kristalnya dituliskan dalam bentuk notasi indeks Miller. Jadi jarak antar bidang itu D itu jarak antar bidang ya. Itu 1/h² K² plus L². Ini untuk sistem kristal kubik. Kemudian ada tetragonal, ini seperti ini ya. A itu parameter jaraknya, sumbu X. Kemudian ini C gitu ya. Nah, ini ada sampai 7. Silakan nanti Anda baca ya. Mungkin hitungannya terlalu berat. Ya, minimal Anda tahu sistem kubik ya. Seperti itu. Jika dihitung jarak antar bidangnya. Nah, kemudian untuk memahami apa itu titik, kemudian arah dan indeks Miller, silahkan Anda coba latihannya ya. Kemudian nanti dikumpulkan. Saya koreksi. Ini ya. Jadi yang pertama carilah jarak bidang. Ini Anda menerapkan hitungannya. Ini indeks Miller-nya 200. Berarti ini HKL dari suatu kristal sederhana NaCl ya. Sistemnya kubus, berarti sistem kubik tadi. Ini sisinya, berarti jaraknya itu 0,5 A ya. Oke, silakan nanti Anda kerjakan nomor 1. Kemudian jarak antar bidang ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 tentukan posisi dari A dan B. Ini A di sini, B di sana. Yang nomor 4 ini arah. Jadi arah itu tidak harus dimulai dari pangkalnya ini. Nah, ini kalau dari sini sampai sini itu gimana? Gitu ya, arahnya ini gimana. Nah, kemudian yang nomor 5 disuruh itu ada bidang indeks Miller. Ini katakanlah di sini Anda buat satu satuan ya. Karena di situ tidak diberi keterangan, Anda tuliskan satu saja. Nah, ini bidangnya miring-miring seperti itu. Nah, silakan Anda coba dulu. Kalau nggak bisa, kalau ada yang bingung, bisa ditanyakan ke saya di WA Group. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.